Nah, ini adalah ilustrasi kalau misalkan alatnya mungkin yang lebih presisi selain altimeter 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 handheld dan juga selain GPS handheld. Ini alatnya GPS geodetik. Yang biasanya pengamatannya itu ada beberapa metode. Kalau yang lebih cepat itu biasanya menggunakan dua metode. Jadi ada yang base, ada yang di posisi base, dan ada yang posisi di rover atau yang bergerak begitu ya. Misalkan ini stasiun pertama, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5, misalkan nih stasiun 6. Nah, kemudian di sini ada eh, base 1, ini ada base 2 misalkan. Jadi satu alat harus ada di sini, kemudian yang alat yang lain seperti ini. Dan tapi alat ini juga biasanya memerlukan kondisi cuaca yang cukup jelas dan sinyalnya juga cukup baik diterima dua alat, dan jaraknya juga biasanya ada pembatasan begitu ya. Nah, di ITB kalau tidak salah ada alat ini, di TG kemarin juga sepertinya beli, tapi biasanya untuk praktikum masih, atau kuliah lapangan masih belum sering digunakan. Eh, Biasanya masih menggunakan altimeter saja. Nah, koordinat ini perlu ya sebagai ilustrasinya, karena nanti koordinat X, Y, Z itu sangat diperlukan untuk survei gravity. Jadi sebaiknya kita gunakan yang presisi. Nah, ini saya tunjukkan ilustrasinya. Kalau tadi hanya sebatas altimeter saja, nanti di kuliah lapangan juga altimeter, sementara nanti Anda bekerja di perusahaan tertentu. Nah, nanti tidak semuanya itu harus dengan altimeter ya, ada kualitas yang lebih bagus, contohnya kualitas alat yang menggunakan GPS geodetik. Nah, itu nanti silahkan Anda pelajari lebih lanjut kalau misalkan di kuliah lapangannya belum sampai di alat yang ini. Kalau sudah ada, nanti bisa kita gunakan juga itu untuk pembanding. Sebagai contoh untuk ilustrasi koordinat itu misalkan seperti ini. Ini anggap saja posisi koordinat di base. Kemudian kita berjalan sampai di stasiun pertama, stasiun kedua, kemudian di sini ada plotnya itu yang miring seperti ini. Kemudian kita jalan lagi, kemudian ada posisi yang seperti ini. Kemudian biasanya selesai kita tutup lagi di base. Kalau kita perhatikan sekilas posisi koordinat dari X, Y saja, ini ada problem paling tidak di bagian sini dan sini. Nah, biasanya interval stasiunnya sudah kita tentukan teratur, misalkan intervalnya setiap 50 meter atau 100 meter kita melakukan pembacaan. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, biasanya itu seringkali mahasiswa pada saat di lapangan mungkin capek, atau mungkin pada saat komunikasi dengan temannya itu kurang mendengar, atau pada saat membaca GPS-nya itu kurang teliti, ada angka yang tertukar. Contohnya misalkan angka 3 itu tertulis mirip seperti angka 8 misalkan. Atau ada tulisan yang belum jelas, atau ada tulisan yang terkena air hujan atau keringat begitu ya. Misalkan Anda menulis angka 7 tapi terlihat seperti angka 1. Misalkan itu seperti itu. Nah, itu akan memberikan bentuk-bentuk yang kurang sesuai pada saat dilakukan di lapangan. Contohnya ini seperti ini, perlu diamati pada setiap survei ini satu loop ya. Ini misalkan hari pertama begitu. Hari kedua misalkan ada banyak loop, ada misalkan saya gambar aja untuk ilustrasi. Misalkan hari kedua itu gambarnya seperti ini misalkan. Sorry, ya nggak apa-apa lah. Dari base lagi Anda punya survei ke sini misalkan. Nah, kemudian pulang ke sini lagi. Nah, berarti kalau digabungkan titik-titik stasiunnya nanti akan lebih banyak. Nah, kalau contohnya misalkan Anda akan mendapatkan distribusi yang lebih banyak dari banyak survei begitu. Ini mungkin kalau di plot, Anda sudah belajar plotting atau kurva kontur, Anda belajar di geobservasi, plotnya misalkan seperti ini dan elevasi. Nah, cenderungnya biasanya data pengamatan observasi dan elevasi itu akan berbanding terbalik. Contohnya ini pada lokasi yang sama. Nah, kalau elevasinya relatif tinggi, nanti geobservasi tadi mudah-mudahan masih ingat kisarannya itu pada angka 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Eh, Mudah-mudahan masih ingat tadi yang saya sampaikan. Jadi ini akan berbanding terbalik. Ini contohnya, ilustrasinya bentuknya
pada elevasi yang relatif tinggi, di sini geobservasinya relatif rendah. Karena kalau kita perhatikan tadi dari hukum Newton dan nilai percepatan gravitasi kan Anda sudah punya persamaan yang ini ya. Misalkan saya copy ke bawah di sini. Nah, Anda akan punya bahwa di sini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat massa. Anggap saja kita mengamatinya untuk semua kondisi di bawah permukaan bumi, berarti ini pusat massa bumi. Jadi makin tinggi topografi yang kita amati, di situ akan memberikan nilai variasi geobservasi yang lebih rendah. Kalau posisi yang lain, misalkan yang warna biru ini, nah ini cenderung merah juga, berbanding terbalik begitu ya. Di sini rendah, di sini yang tinggi. Nah kurang lebih itu gambarannya untuk kontrol kualitas datanya pada saat Anda setelah melakukan kegiatan akuisisi data. Pengolahan data itu saya biasanya tunjukkan secara cepat itu seperti ini. Jadi kita biasanya pengolahan data itu mengenal ada istilah complete Bogey anomaly. Nah, di sini saya simbolkan delta G CB atau complete Bogey anomaly. Tapi pada konteks kuliah lapangan seringkali kita gunakan simple Bogey anomaly. Tapi kalau Anda bisa sampai ke complete Bogey anomaly, ya itu mungkin akan lebih baik. Nah, tadi dari geobservasi yang ini, nah proses selanjutnya itu kan kita melakukan beberapa koreksi mulai dari G referensi atau G spheroid atau G normal begitu atau G teoritis. Kemudian ada free air correction, kemudian ada slab Bogey atau Bogey correction dan terrain correction. Ini tanda minus, mungkin saya buat minus semua, tetapi pada intinya ini berkaitan dengan nilai koreksi. Tetapi kalau kita coba perhatikan nilai G0 ini ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin detailnya Anda sudah pelajari juga pada saat praktikum. Nah, ini beberapa koreksinya, mudah-mudahan Anda sudah jelas, karena nanti kita akan menggunakan pengolahan data pada data yang diberikan. Nanti akan saya berikan data dan Anda bisa melakukan pengolahan sampai CBA misalkan, sehingga saya bisa tahu apakah kira-kira sudah cukup dipahami atau tidak praktikum yang sebelumnya begitu ya. Ya, ini mungkin tambahan detail kalau berkaitan dengan koreksi terrain. Sebenarnya untuk membicarakan koreksi terrain itu supaya dapat complete Bogey itu cukup panjang ya, tetapi mungkin kalau ada yang bertanya nanti mungkin saya coba jelaskan. Tapi kalau yang Anda pelajari di praktikum sudah cukup, nah itu juga bisa digunakan. Karena biasanya kalau di praktikum itu sementara masih menggunakan pendekatan hammer chart ya. Biasanya ada sekitar 4 zona atau misalkan ada 10 zona begitu ya. Itu kita lihat nanti di pengolahan data. Ya, ini detailnya kalau berkaitan dengan perhitungan terrain correction yang ini ya. Kalau Anda mencoba melakukan komputasi ini tentu saja butuh pemrograman atau butuh bantuan software begitu. Nah, tapi kalau misalkan yang paling sederhana, kita gunakan pendekatan hammer chart dari persamaan yang ini. Nah, ini mudah-mudahan Anda masih ingat, karena ini berkaitan dengan kegiatan akuisisi data ya. Ada 4 sektor pada zona B dan misalkan ada 6 sektor pada zona C. Nah, biasanya seringkali kita hanya gunakan 4 sektor pada radius 2 meter dari titik pengamatan dan 100 meter dari titik pengamatan. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menggunakan rumus yang ini. Nanti kita akan lihat di pengolahan datanya. Oke. Jadi secara persamaan sederhananya adalah ini sudah dijelaskan di perkuliahan.